Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Astuti. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang setiap hukum mengandung hikmah dan maqasid. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi untuk mengatur kehidupan manusia dan untuk menghindari kekacauan dan mewujudkan keadilan serta ketertiban. Atau maqasid syariah yaitu merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqasid syariah, para ahli hukum juga menjadikan maqasid syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid saat akan mengadakan ijtihad. Adapun inti dari teori maqasid syariah yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan dan menarik manfaat serta menolak mudorot. Istilah yang sepadan dengan maqasid syariah ini yaitu maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Ketahui juga bahwa Allah itu sebagai syar'i atau yang menetapkan syariatnya, jadi tidak menciptakan hukum dan aturannya begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Syariat itu semuanya adil, semuanya juga berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Dan setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan dari syariatnya. Ada hikmah, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya bijak atau kebijaksanaan, atau bisa juga diambil dari kata hakama yahkumu yang bermakna hukum atau menghukumi. Sedangkan secara istilah, hikmah itu nasihat atau pelajaran baik yang diambil dari sebuah peristiwa, kejadian, kisah yang terinspirasi dari sumber-sumber tertentu. Lalu ada perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dan dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan. Lalu ada maqasid syariah, yaitu terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid itu merupakan bentuk jamak dari maqsad yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan syariah itu mempunyai pengertian, yaitu hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kajian teori maqasid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensinya itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, yaitu pertama, hukum Islam itu adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Kedua, dilihat dari aspek historis atau sejarahnya. Perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Lalu ketiga, ada pengetahuan tentang maqasid syariah, merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Dan bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran itu, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.
Semuanya juga punya hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 tentang tujuan Nabi Muhammad diutus, yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan secara sederhana maslahat itu diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Lalu bahasan utama dalam maqasid syariah adalah hikmah dan ilat ditetapkan suatu hukum. Dan dalam kajian usul fikih, hikmah juga berbeda dengan ilat. Ilat yaitu sifat tertentu yang jelas dan bisa diketahui secara objektif atau zohir, dan ada tolak ukurnya atau mundabit, dan sesuai dengan ketentuan hukum munasib yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah ialah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia. Maslahat juga secara umum dapat dicapai melalui dua cara. Yang pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah jalb al-manafi, yaitu manfaat ini dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Kedua, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar al-mafasid. Adapun yang dijadikan tolak ukurnya adalah untuk menentukan baik buruknya, manfaat mafsadahnya, sesuatu yang dilakukan, atau apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sejarah juga, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli usul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid syariah dalam menetapkan hukum Islam. Beliau secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangannya, yaitu tercantum dalam maqasid syariah. Maqasid syariah juga dalam konteks maqasid al-syari' meliputi 4 hal, yaitu tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijelaskan. Dan keempat, tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Maka keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syar'i atau pembuat syariat. Allah tidak mungkin menetapkan syariatnya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan tujuan ini terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, semua tujuan akan tercapai bila manusianya juga melaksanakannya dalam sehari-hari, selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. Dan maqasid asy-syariah juga bisa dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maslahat juga bisa dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah dan individu atau perorangan. Hal ini dibagi dalam 2 kategori, yaitu maslahat kulliyat dan maslahat juz'iyat. Maslahat kulliyat yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali pada orang banyak. Lalu maslahat juz'iyat itu maslahat yang bersifat individual seperti pensyariatan berbagai bentuk muamalah.
Lalu ada maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya, yaitu ada maslahat yang bersifat qat'i atau sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili. Lalu kedua, maslahat yang bersifat dhanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil dhanni dari syara'. Dan maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dihayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah madharat dan mafsadat. Adanya bahwa setiap hukum itu bisa mengandung hikmah dan maqasid syariah. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.